Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Arya Pramana dari kelas 4C, ingin mempresentasikan hasil dari analisis saya, yaitu tentang kawasan dasar laut, dan ada 2 pertanyaan selanjutnya. Baiklah, yang pertama adanya pengertian dari kawasan dasar laut. Jika merujuk pada UNCLOS 1982, kawasan adalah dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya yurisdiksi nasional. Status hukum kawasan diatur secara tegas dalam pasal 137 UNCLOS 1982. Dan selanjutnya ada konsep kawasan. Konsep kawasan pada dasarnya merujuk pada regionalisasi wilayah suatu negara dan hubungannya dengan wilayah negara-negara lain dalam suatu region yang sama. Karena konsep kawasan merujuk pada regionalisasi wilayah, maka bagi negara-negara yang berada pada suatu kawasan yang sama, mereka bisa menggunakan dasar laut untuk keperluan tersebut. Contohnya Singapura yang menggunakan laut Indonesia untuk penjalaran kabel. Selanjutnya, untuk mengatur hak-hak terkait penggunaan dasar laut, maka hak tersebut dapat diatur oleh sebuah badan atau otoritas dasar laut internasional, yaitu ISA, atau disingkat atau bisa disebut dengan International Seabed Authority. Lalu ISA atau International Seabed Authority ini merupakan badan yang mengatur bagaimana tata guna dan pengaturan pada dasar laut. Selanjutnya yaitu masuk ke pertanyaan, yaitu yang pertama adalah Common Heritage of Mankind. Itu apakah yang dimaksud dengan Common Heritage of Mankind? Common Heritage of Mankind ini adalah konsep etnis dan konsep umum dalam hukum internasional. Ini merupakan bahwa beberapa lokalisasi milik semua umat manusia dan bahwa sumber daya mereka tersedia untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk semua orang. Ketentuan hukum internasional yang melarang pemikiran seabed oleh negara-negara yang melainkan juga membebankan kewajiban pada semua negara untuk secara aktif mengelola wilayah laut ini. Contohnya, wilayah laut di suatu negara tersebut akan dikelola dengan secara sebaik-baiknya. Selanjutnya ada soal berikutnya, yang terakhir, yaitu jika seandainya Indonesia akan melakukan eksploitasi minyak di kawasan, apakah diperkenankan? Jawabannya yaitu seharusnya diperkenankan, karena berdasarkan UNCLOS 1982 yang tertuang pada pasal 55 ayat 1 huruf A, yang mengartikan bahwa sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan secara penuh atau sovereignty, tetapi tetaplah memiliki hak berdaulat atau sovereign right, yang artinya memiliki hak untuk mengelola serta memanfaatkan hak berdaulat tersebut untuk kepentingan melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan konservasi, serta juga melakukan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang berada di negara tersebut. Jadi sumber daya alamnya akan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh negara tersebut dan dikelola dengan baik. Dan juga
landasan konstitusional selanjutnya berdasarkan UNCLOS 1982, yaitu pasal 77 ayat 1. Selain dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 55 ayat 1 tadi, bahwa hak berdaulat dari negara pantai atas landasan kontinennya itu adalah untuk maksud eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya. Baiklah, sekian dari presentasi atas analisis saya. Sekian, terima kasih Pak.